Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Milda Nur Maulani dengan NPM 233402056. Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis, yang mana tugasnya itu berbicara antar kelompok. Nah, sehubung di kampung saya itu ada sekelompok anggota Karang Taruna, jadi saya akan bertanya kepada mereka. Izin bertanya semuanya. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa sih tujuan utama dibentuknya Karang Taruna? Karang Taruna adalah suatu kelompok atau organisasi yang legalitasnya itu diakui di Indonesia yang paling utama. Karang Taruna ada beberapa manfaat, contohnya untuk yang pertama yaitu untuk membangkitkan jiwa sosial, membangun jiwa sosial. Yang kedua untuk mengurangi kenakalan remaja, dan yang ketiga untuk membangun semangat jiwa untuk perubahan lah intinya mah. Paling itu yang untuk menjadi agen of change kali ya, ya, menjadi agen perubahan. paling itu nama Pemuda itu harus mempunyai jiwa dan semangat ya. untuk bisa menjadi agen perubahan Gitu. itu. Lanjut yang pertanyaan kedua, proses pengambilan keputusan dalam Karang Taruna ini dan seberapa besar sih kontribusi anggota dalam proses tersebut? Jadi kalau misalkan di dalam Karang Taruna itu kan ada beberapa tingkatannya. Yang pertama itu ada di tingkat nasional, terus provinsi, kota, sampai ada unit atau tingkat RW. Nah, jadi kalau misalkan pengambilan keputusan khususnya di Karang Taruna di daerah Kampung Negla ini, kita itu emang ada struktur organisasinya. Namun Dalam mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusannya itu nggak semena-mena oleh ketua doa gitu. Sekretaris gimana gitulah. Nah iya, jadi kalau misalkan pengambilan keputusan khususnya di dalam Karang Taruna kita itu baik skala kecil ataupun besar, itu pengambilan keputusannya selalu secara bersama-sama seperti itu. Di semua masyarakat itu ikut berkontribusi juga. Gitu juga. Oke, lanjut yang ketiga, apa saja sih kegiatan atau program yang paling sukses atau berkesan yang pernah kalian selenggarakan? Ada apa aja? Ya, ada banyak lah, contohnya seperti pemungutan sampah, terus santunan anak yatim, Kayak donor darah. donor darah ya, Terus kayak gitu. acara 17-an kan sering ada kelompok pemuda yang menanggalin Tahunan kan ilmunya. kalau tahunannya gitu. Kalau mingguannya kan ada pemungutan sampah lah, pemberdayaan sampah dalam lingkungan hidup gitu. Terus pernah juga tablik akbar. Nah, kayak tadi akbar ya. Ada juga itu tablik akbar, sampai pernah undang Ustaz Ustaz Hariri. Hariri ilmunya. Wah. Dan juga kita ini sebagai jembatan khususnya di dinas sosialnya Ya. jembatan untuk melaksanakan santunan baik itu ke anak yatim ataupun ke Jompo, lansia, intinya. seperti itu. Oke. Lanjut yang keempat, apa dampak nyata yang telah diberikan Karang Taruna ini kepada anggota atau masyarakat sekitar? Nah, baik dari saya dulu mungkin ya Bu. Ya. Nah, kalau misalkan dampak yang khususnya yang saya rasakan, dan juga ada beberapa masyarakat yang sering bilang bahwasanya kita ini kan melaksanakan rutinan pengambilan sampah itu dalam mingguan ya Bu ya. Ya. Nah, jadi yang kami rasakan dan juga khususnya masyarakat rasakan itu dalam pengambilan sampah itu cukup membantu masyarakat. Jadi sampah-sampah yang ada di rumah Wilayah tangganya ataupun di wilayah sekitar rumahnya itu nggak numpuk ataupun nggak semena-mena dibakar gitu. Jadi Ada pengelolaan lagi. iya, jadi untuk pengambilan dan pengelolaan sampahnya itu biasa diselenggarakan oleh pemuda ataupun Karang Taruna yang ada di kampung ini. Mungkin yang pertama yang menjadi dampak nyata itu mungkin. Terus yang kedua itu juga baik anak yatim ataupun lansia ataupun jompo itu sedikit terbantu juga oleh dengan adanya kita ini sebagai jembatan dari dinas sosial gitu. Oke. Ada lagi? Mungkin cukup dulu. Yang terakhir mungkin, apa sih peran media sosial atau platform digital dalam Karang Taruna? Paling kalau media sosial cukup untuk komunikasi dan cuma share doang lah paling. Intinya juga paling pakai gitu doang kalau media sosial, atau edukasi lah sedikitnya gitu. Oke. Paling gitu aja. Ada lagi? Mungkin Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semuanya. sama-sama.
sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Intinya terima kasih. Mungkin itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.